Baik, saya akan menjelaskan mengenai MANOVA. MANOVA sendiri merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, yang dimana MANOVA sendiri merupakan metode analisis statistik untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari satu variabel dependen secara bersamaan berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Nah, berbeda dengan ANOVA yang sebelumnya kita pelajari, di mana ANOVA ini hanya menguji satu variabel dependen, sedangkan MANOVA mempertimbangkan hubungan antar variabel dependennya, sehingga lebih efisien dan mengurangi resiko kesalahan. Nah, contoh yang akan kita pakai adalah data dari bidang pertanian. Nah, selanjutnya dalam analisis MANOVA terdapat beberapa asumsi-asumsi penting yang harus dipenuhi agar hasil penelitian ini dapat dinyatakan valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik dan benar. Yang pertama ada asumsi normalitas multivarian, yaitu data pada setiap kombinasi variabel dependen harus berdistribusi normal. Hal ini memastikan bahwa uji signifikansi dapat dilakukan secara tepat. Dan yang kedua ada asumsi homogenitas matriks varians covariance, yang berarti varians dan covariance antar variabel dependen dianggap sama di setiap kelompoknya. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka perbandingan antar kelompok dapat dianggap bias. Dan yang ketiga ada asumsi independensi observasi, yaitu setiap data atau responden harus berdiri dengan sendirinya dan tidak boleh saling mempengaruhi. Selain itu, MANOVA juga mengharuskan tidak adanya multikolinaritas ekstrim, yang artinya variabel-variabel dependen itu tidak boleh terlalu berkorelasi sempurna satu sama lainnya. Dengan memenuhi asumsi-asumsi tersebut, MANOVA dapat memberikan analisis yang lebih akurat dan lebih komprehensif bagi setiap data-datanya. Pada analisis MANOVA, tujuan utama pengujian adalah untuk mengetahui apakah suatu perlakuan atau faktor berpengaruh secara simultan terhadap lebih dari satu variabel terikat. Langkah pertama adalah menyusun hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan vektor rata-rata variabel terikat antar kelompok perlakuan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan. Selanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan statistik multivariat seperti Wilks Lambda, P-Listris, Hotelistris, dan Royce-Larges Rod. Dari beberapa statistik tersebut, Wilks Lambda dan P-Listris merupakan yang paling umum digunakan. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi atau p-value lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan, misalnya 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, perlakuan berpengaruh secara nyata terhadap seluruh variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Agar hasil MANOVA valid, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal multivariat, matriks covariance antar kelompok homogen, tidak terjadi multikolinaritas yang tinggi antar variabel terikat, serta setiap pengamatan bersifat independen. Apabila hasil MANOVA menunjukkan pengaruh yang signifikan, maka analisis dapat dilanjutkan dengan ANOVA univariat pada masing-masing variabel terikat, serta uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Nah, MANOVA dibedakan menjadi dua, yaitu one-way MANOVA atau MANOVA satu arah dan two-way MANOVA atau MANOVA dua arah. Pada MANOVA satu arah ini, penelitian melibatkan satu variabel independen saja dengan beberapa kelompok perlakuan dan lebih dari satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata multivarian antar kelompok perlakuan akibat pengaruh dari hanya satu faktor tersebut. Nah, contoh dari MANOVA satu arah ini adalah pengujian pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman dan berat kering tanaman secara bersamaan. Nah, sementara di MANOVA dua arah itu biasanya digunakan ketika penelitian melibatkan dua variabel independen dan lebih dari satu variabel dependen. Analisis ini tidak hanya menguji apakah pengaruh masing-masing faktor terhadap variabel, tapi juga menguji adanya interaksi antar kedua faktor tersebut. Sebagai contoh,
penelitian yang mengkaji pengaruh jenis pupuk dan dosis pupuk terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun. Itu memerlukan MANOVA untuk melihat pengaruh masing-masing faktor serta kombinasi keduanya terhadap variabel dependen yang diamati. Selanjutnya adalah langkah kerja penerapan MANOVA pada RStudio, di mana MANOVA satu arah digunakan ketika penelitian memiliki satu faktor bebas dan dua atau lebih variabel respon. Pada tahap awal, dimulai dengan menyiapkan dan memasukkan data ke dalam data frame, di mana faktor bebas bertipe faktor dan variabel respon bertipe numerik. Selanjutnya, struktur data diperiksa untuk memastikan tipe variabel dan jumlah observasi sudah sesuai dengan rancangan penelitian. Setelah data siap, model MANOVA satu arah dibentuk dengan menggabungkan seluruh variabel respon sehingga pengaruh satu faktor terhadap semua respon dapat diuji secara simultan. Pengujian ini dilakukan menggunakan Wilks Lambda untuk mengetahui apakah faktor perlakuan berpengaruh signifikan terhadap variabel respon secara bersama-sama. Jika hasil uji MANOVA signifikan, analisis bisa dilanjutkan dengan ANOVA univarian guna untuk mengidentifikasi variabel respon mana yang lebih individual dan dipengaruhi oleh perlakuan. Berdasarkan hasil analisis MANOVA dengan uji Wilks Lambda, diperoleh nilai Wilks Lambda senilai 0,24153 dengan nilai F3,5183 dan p-value 0,00285. Nilai P yang lebih kecil dari 0,01 menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang sangat signifikan secara simultan terhadap berat basah dan berat kering tanaman sawi hijau. Hal ini berarti terdapat perbedaan respon pertumbuhan tanaman akibat perlakuan yang diberikan jika kedua variabel tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama. Hasil analisis selanjutan menggunakan ANOVA univariat menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap berat basah tanaman, ditunjukkan dengan nilai F yaitu 4,6506 dan P 0,006703. Selain itu, perlakuan juga berpengaruh signifikan terhadap berat kering tanaman, ditunjukkan dengan nilai F sebesar 3,4951 dan nilai P 0,02208. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diterapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawi hijau, baik dilihat dari peningkatan berat basah maupun berat kering, dengan pengaruh yang lebih kuat pada berat basah tanaman. Selanjutnya ada MANOVA dua arah. MANOVA dua arah digunakan ketika penelitian melibatkan dua faktor bebas dan dua atau lebih variabel respon. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor pertama, faktor kedua, serta interaksi antara keduanya terhadap variabel respon secara simultan. Data disusun dalam bentuk data frame yang memuat dua faktor bertipe kategori dan variabel respon bertipe numerik. Dengan jumlah pengamatan yang seimbang pada setiap kombinasi faktor, model MANOVA dua arah kemudian dibangun dengan memasukkan kedua faktor beserta interaksinya. Pengujian menggunakan Wilks Lambda dilakukan untuk menilai signifikan masing-masing faktor dan interaksi. Apabila hasil menunjukkan faktor utama signifikan tanpa adanya interaksi, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor tersebut konsisten pada seluruh level faktor lainnya. Berdasarkan hasil MANOVA dua arah dengan faktor perlakuan dan waktu serta uji Wilks Lambda, diperoleh bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang sangat signifikan secara simultan terhadap berat basah dan berat kering tanaman sawi hijau, ditunjukkan dengan nilai Wilks Lambda sebesar 0,10448, F sebesar 4,6064 dan P 0,001357. Sebaliknya, faktor waktu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kedua variabel respon tersebut, ditunjukkan dengan nilai P sebesar 0,421762. Interaksi antara perlakuan dan waktu menunjukkan kecenderungan mendekati signifikan,
P-nya yaitu 0,057624. Namun secara statistik masih belum signifikan pada taraf kepercayaan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan tanaman relatif konsisten pada waktu pengamatan yang berbeda. Hasil ANOVA univariat memperkuat temuan tersebut. Pada variabel berat basah, perlakuan berpengaruh signifikan. Nilai F-nya yaitu 3,701 dan nilai P-nya 0,02936. Sedangkan waktu P-nya yaitu 0,9559 dan interaksi perlakuan dengan waktu P-nya yaitu 0,79525 tidak berpengaruh signifikan. Demikian pula pada variabel berat kering, perlakuan memberikan pengaruh signifikan ditunjukkan dengan nilai F sebesar 4,1624 dan nilai P 0,01999. Sementara faktor waktu nilai P-nya 0,69977 dan interaksi perlakuan dengan waktu nilai P-nya 0,17623 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertumbuhan tanaman sawi hijau terutama ditentukan oleh jenis perlakuan yang diberikan, bukan oleh waktu, terutama pada interaksi waktu dan perlakuannya.